Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep HAM. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Selanjutnya, ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, HAM tidak bisa dibeli, diwariskan, dan diberikan pada orang lain. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial antara masyarakat. Yang kedua, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Yang keempat, lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Contohnya, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan hak atas kebebasan keyakinan agama. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Contohnya, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan dan hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli dan hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam, hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.